Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam. Saya selalu bilang senang sekali kalau ke PDPK gitu ya. Tadi datang, wah pokoknya udah suasananya tuh udah, aduh, persekutuan, kekeluargaan, persahabatan itu terjadi. Puji Tuhan, karena itu yang kita perlukan saat-saat sekarang ini, di mana menurut orang-orang kasih semakin dingin. Di mana orang-orang sekarang ini lu gue. Tapi hari ini saya sangat bersuka cita kita bisa saling tanya kabar. Ada yang dari luar kota bawa oleh-oleh gitu ya. Tadi udah dapat bagian gitu, jadi pokoknya seneng banget ya. Dan sungguh luar biasa karena pada hari ini kemudian kita bisa sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan untuk tema kita pada malam hari ini itu dari buku dari Hendriksen ya. Kalau kita lihat Walter E. Hendriksen, murid Kristus dibentuk, diciptakan, bukan dilahirkan. Ini buku dipakai oleh LPPI untuk buku pembinaan dalam beberapa bulan. Jadi setiap bulan kita akan belajar bersama-sama bab demi bab dari buku-buku ini, dari buku ini. Dan hari ini kita belajar dari bab yang kedua. Babnya yang kedua, lanjut ya, mungkin di pendahuluan. Iya, lanjut lagi. Buku ini menceritakan atau diawali dengan cerita seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan pisang di Jamaika, gitu ya. Menurut perusahaan, si orang ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk maju. Karena itu satu waktu personalia manggil, terus dibilang gini, kamu prestasi kerja luar biasa, kamu hebat, tetapi itu nggak cukup. Ada satu yang diperlukan. Seluruh hidupmu, seluruh sisi hidupmu harus ditukar dengan pisang. Artinya semua sisi kehidupan ditukar, difokuskan hanya kepada pisang. Si pemuda ini berpikir, mungkin saat itu dikasih banyak ini ya, keuntungan dan sebagainya gitu. Tapi dia berpikir, waduh, berarti seluruh hidup saya harus pisang yang jadi nomor satu. Dia mulai berpikir, apakah mungkin, ya. Akhirnya dia bilang, mohon maaf, saya nggak bisa terima hal ini. Saya tidak sanggup menjadikan pisang nomor satu dalam hidup saya. Gitu ya. Akhirnya dia resign dari perusahaan itu. Saya waktu baca buku ini berpikir beberapa waktu yang lalu itu kan sempat rame ya, ada kaos-kaos yang gambarnya pisang gitu ya, ada apalah segala macam, bahkan di Bali tuh ada satu tempat untuk foto latar belakangnya pisang gitu. Mungkin seperti itu yang diharapkan, semuanya pokoknya fokusnya untuk pisang. Mengakui Kristus sebagai Tuhan, silakan yang berikutnya, berarti memberi dia tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai murid Kristus, kita diminta untuk seperti permintaan perusahaan pisang itu kepada pegawainya tadi. All out, semuanya nomor satu Kristus. Semua fokus dalam kehidupan kita, kalau kita bilang Kristus Yesus sebagai Tuhan, ya seperti judul bab 2 ini, ketuhanan Yesus,
Itu kita beri dia tempat yang pertama. Semuanya. Ini mulai mikir-mikir nih, benar nggak ya? Benar nggak ya? Saya benar-benar menempatkan Kristus sebagai yang utama. Benar nggak ya? Saya nggak mau tukar Kristus yang ada dalam hidup saya dengan yang lain. Benar nggak yang seperti itu? Seperti tadi, mungkin dunia menawarkan bentuk pisang atau bentuk kenyamanan, bentuk yang lain. Tetapi tetapkah kita akan menomorsatukan Kristus dalam hidup kita? Nah, ada 4 hal pokok, silakan yang berikut. Dalam menjadikan Yesus Tuhan. Kita akan lihat yang pertama adalah, ini yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah kita kehendaki atau tidak? Kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita kehendaki atau tidak kita kehendaki, Yesus adalah Tuhan pada kenyataan. Yang kedua, alasan orang-orang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga, apa artinya mengakui dia sebagai Tuhan? Dan keempat, mengapa Yesus ingin menjadi Tuhan kita? Kita akan lihat nih satu-satu. Kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara mau bilang dia bukan Tuhan juga, Yesus adalah Tuhan. Saudara bilang saya nggak mau percaya, saya nggak mau sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan. Jadi tidak tergantung dari apakah saudara percaya dia adalah Tuhan atau tidak. Kenyataannya valid bahwa dia adalah Tuhan. Minta siapa nih? Alan. Saya sengaja lihatnya ke sana, tekloknya ke Alan. Alan tolong baca Kolose 1 ayat, nggak ada di sini. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dan dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Amin. Ya, amin. Makasih Alan. Ya, Kolose 1 ayat 16 sampai 18 ini menyatakan Yesus adalah segalanya. Yesus itu yang terutama. Yesus yang luar biasa. Dan ini menyatakan bahwa Yesus yang kita katakan ada di dalam hidup kita adalah Allah yang luar biasa. Kadang-kadang kita pakai ini cuma jadi teori. Yesus jadi Allah yang luar biasa. Amin saudara, amin. Begitu ada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, oh kita udah kebingungan. Allah yang luar biasa yang kita katakan amin tadi itu kita udah lupa. Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang menguasai segala sesuatu. Saudara-saudara percaya akan hal itu? Percaya atau sedikit percaya? Percaya. Allah yang menguasai segala sesuatu. Bandingkan dengan kita, apa yang kita kuasai? Siapa di sini yang bisa mengatur tentang hari kelahirannya?
Nggak ada. Siapa di sini yang bisa mengatur mau lahir di keluarga mana? Nggak ada. Siapa di sini yang bisa cerita atau bilang bahwa saya maunya jadi pangeran seperti Pangeran William, atau William itu pangeran di Inggris itu yang akan jadi raja Inggris itu jadi ya layak saya lah, atau abang saya lah. Siapa yang bisa ngatur seperti itu? Enggak. Tuhan. Saya nggak bisa bilang gini, oh saya pengen marga saya jadi marga Sitorus supaya saya bisa jadi itoknya Pak Renner atau Bang Renner. Wes, ya, tuh langsung. Nggak ada yang bisa saya lakukan, Tuhan yang udah tentukan. Siapa yang bisa bilang bahwa semenit ke depan saya tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Secara persis. Bahwa saya akan ternyata garuk-garuk, enggak, itu semua Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak bisa apa-apa. Saya teringat waktu cerita Rainer ya, waktu terjadi sesuatu dengan mobilnya terbalik. Mobil terbalik, apakah dia tahu bahwa pagi itu akan terjadi hal seperti itu dengan mobilnya? Nggak ada yang tahu. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Betapa rentannya kita terhadap hidup kita karena banyak hal dalam hidup kita nggak tahu apa-apa. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Nggak tahu. Saya beberapa waktu yang lalu baru ada kumpul-kumpul sama teman SMA. Kita pokoknya ya namanya ketemu-ketemu ya, Wilman yang sering ketemu sama teman-teman gitu ya. Terus makan, pulang, baru saya sampai rumah, karena kalau dari lokasi teman-teman yang lain saya yang paling jauh, baru sampai rumah terus dapat kabar bahwa temen yang barusan nih sama-sama berangkat duluan. Ada yang bisa tuh, wah semua isi di WA grup kaget, shock, bla bla bla, dengan pertanyaan sakit apa, kenapa, mungkinkah begini, mungkin. Nggak ada yang tahu betapa kecilnya kita. Apa yang kita kuasai. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita menguasai satu bagian kecil. Silakan Re. Satu bagian kecil dari kehidupan kita. Walaupun kecil, bagian itu sangat penting. Yaitu kemauan. Ya, kita bisa kuasai kemauan kita. Saudara mau percaya pada Kristus atau enggak mau percaya pada Kristus, itu kemauan saudara. Tetapi saudara mau mengakui dia atau tidak mau mengakui dia, dia tetap Tuhan. Itu yang tadi kita pelajari. Saudara mau mengakui dia atau tidak mau mengakui dia, Tuhan kasih kebebasan. Tuhan tidak menjadikan kita robot. Ya, kita ingat dari ketika penciptaan dikasih pilihan oleh Tuhan. Tetapi bagi kita, khususnya bagi kita yang ada di dalam pelayanan mengabarkan Kristus kepada orang lain, tentunya kita maunya ngajak orang supaya mau memilih Kristus menjadi Tuhan dan juru selamatnya dalam hidupnya. Makanya kalau di 4 hukum rohani kita tanya lingkaran manakah yang saudara ingin mencerminkan kehidupan saudara. Yang saudara mau. Kalau belum mau kita tetap tanya lagi. Kalau belum mau kita kasih tahu ini loh yang terjadi. Artinya apa? Artinya kita lagi bilang yuk pilih Kristus yang menguasai segala sesuatu di dalam kehidupan ini sebagai Tuhan dan juru selamat
saudara. Yang kedua, sayangnya orang gak mau mengakui Kristus dalam kehidupan mereka. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, orang sering takut kalau dia percaya pada Yesus atau menjadikan Yesus Tuhan di dalam hidupnya, maka ia akan meminta sesuatu yang tidak kita suka. Kalau saya jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya, nanti saya bakalan disuruh ini dan itu. Nanti saya kalau ngomong, wih udah gak bisa dong sebebas dulu. Gimana dong? Di kantor segala macam obrolan, omongan yang kadang-kadang entah bagaimana yang mengerikan. Saya gimana dong? Nah, kadang-kadang orang jadi enggan. Orang jadi berpikir-pikir untuk mau menjadikan Kristus Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Itu yang kadang-kadang harus kita mengerti. Kalau kita lihat banyak sebenarnya hal yang suka membuat kita gak mau jadikan Kristus sebagai Tuhan. Dan Alkitab menceritakan ternyata bukan kita aja. Dulu Musa waktu disuruh sama Tuhan untuk mimpin bangsa Israel, dia bilangnya apa? Aku lidahnya berat lidah. Banyak, nanti kalau saya begini Tuhan. Kalau saya ini Tuhan. Udah di sini berpikir macam-macam. Dia gak mau kita mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita terima Tuhan, nantinya jadinya jadi banyak hambatan. Jadi banyak kebebasan saya terganggu. Saya ketemu banyak sekali hal seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol, ini saya ceritakan juga di teman-teman di Ciledug. Beberapa waktu yang lalu ada pelayanan di SMA, kami ngobrol dengan anak-anak SMA. Rata-rata yang ditakuti anak-anak muda itu adalah kalau mereka menjadikan Yesus Tuhan di dalam hidup mereka, maka mereka akan terbatas di dalam pergaulan. Maka mereka akan jadi orang yang gak asik menurut teman-temannya. Ini yang kita hadapi sekarang. Saya sangat melihat masalah dalam tanda kutip hal ini di generasi muda saat ini. Karena itu, ayo kita yang setiap saat dibekali tentang penginjilan, diminta untuk menginjili, untuk memuridkan. Kita lakukan dalam hidup kita. Kita jelasin sama mereka, enggak loh, enggak seperti itu. Yang berikut kenapa orang seringkali enggak mau mengakui Kristus sebagai Tuhan. Karena kita ini udah biasa hidup bebas. Kita yang lama, waktu kita belum mengenal Kristus itu udah kebiasaan bebas. Enggak mau diatur, enggak mau dikasih peraturan yang ada aturannya, nggak mau, pokoknya pengen bebas. Itu yang membuat kita, aduh, nanti dulu deh. Nanti ya, kalau sudah pensiun lah Kak, jangan sekarang. Nanti-nantilah, ya. Itu yang sering jadi alasan bagi kita untuk nggak mau mengakui. Makanya kita harus kasih tahu, enggak begitu. Yang kamu akan dapatkan kalau kamu mengakui Kristus dalam hidupmu. Di luar pikiranmu, di luar. Memang harus ada disiplin di dalamnya. Tapi lakukan. Yang kedua, kita mengira kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Ini dia nih. Kadang-kadang kita pikir saya lebih tahu dari Tuhan. Tuhan kurang tahu tentang hidup saya. Saya yang paling tahu. Tuhan kayaknya nggak terlalu tahu. Mungkin Tuhan terlalu sibuk ngurus apa sehingga Tuhan nggak terlalu tahu apa yang saya perlukan. Sehingga Tuhan nggak terlalu tahu apa yang saya perlu dalam hidup saya.
Itu membuat saya, ini enggak ya, enggak dulu deh untuk menyatakan Kristus sebagai Tuhan. Saya fokus kerja dulu ya. Saya fokus pada hal-hal yang lain dulu ya. Kita pikir Tuhan enggak tahu. Saya sangat, balik lagi nih ya, terkesan dengan ceritanya Rainer, bahwa tadi itu enggak tahu apa yang akan terjadi kok ke depan. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupannya Rainer melalui kejadian itu. Tuhan tahu jalan-jalan apa yang Tuhan jadikan, apa yang terjadi detail demi detail di dalam kehidupannya Rainer. Untuk menjadikan Rainer yang seperti apa, itu pun Tuhan tahu dengan persis. Mungkin istrinya belum tentu tahu juga apa yang Tuhan mau jadikan, apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi Tuhan tahu persis. Nanti kalau ada yang mau tahu apa sih yang terjadi sama Rainer, mungkin bisa tanya Rainer gitu ya. Tetapi itu merupakan satu momen yang saya pikir luar biasa. Menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan keagungan Tuhan, menyatakan kedahsyatan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain, oleh yang manapun. Bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang daripadanya semua yang ada di langit dan di bumi ini tunduk kepada Dia. Yang ketiga, kenapa orang tidak mau mengaku Yesus adalah kita nggak yakin Allah bermaksud baik terhadap kita. Minta salah seorang, mungkin Simon bacakan Yeremia 29 ayat 1. Ini udah sering nih kita dengar. Tadi di lagu tadi ada nih. Dan disebut juga oleh MC tadi. Ya. 29 ayat 1. Satu. Ya. Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, makasih. Jadi bangsa Israel pada waktu itu atau pada masa itu dari keadaan yang sulit, dari latar belakang kehidupan yang sulit, terus Tuhan bilang begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu loh Moritz. Aku yang tahu loh. Rancangannya, rancangan damai sejahtera. Lewi, aku tahu loh rancanganku tentang kamu. Detail by detail, aku tahu. Satu persatu kita, Tuhan tahu rancangan yang Tuhan mau jadikan di dalam hidup kita. Sayangnya seperti ini tadi nih. Seringkali kita nggak yakin Allah bermaksud baik kepada kita. Manusia merancangkan sesuatu, waktu dia lihat nggak bagus, udah rombak, batal, nggak jadi. Planning di kantor juga begitu, begitu nggak jalan, begitu melenceng, begitu keluar dari apa yang direncanakan, langsung rapat semua, ganti. Tapi Tuhan yang tahu persis satu persatu kita, Dia merancang segala kebaikan bagi saudara
dan bagi saya. Dia pengen itu yang terbaik bagi Teti. Nanti di PLPR ya Tet, bahwa yang Tuhan rancangkan bagi Teti melalui keberadaan di PLPR ini adalah yang terbaik bagi Teti. Amin. Bagi kehidupan kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa sih artinya mengakui Yesus sebagai Tuhan? Itu bisa kita lihat dalam doa Bapa kami. Silakan Rey. Doa Bapa kami kalau kita lihat Bapa kami. Antara Bapa dan kami, kita ini murid-muridnya. Bukan Bapakku, tapi doa Bapa kami yang di surga. Bersama-sama menyatakan apa? Kesatuan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya, anak-anak Tuhan yang di dalam pelayanannya hidup melalui Kristus. Bapa kami menyatakan kebersamaan sehingga seperti tadi saya bilang di awal, anak-anak Tuhan itu menikmati persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Ada rasa kangen. Tadi saya pas baru ketemu dengan Alan bilang, wah rame. Berapa lama ya Kak kita nggak ketemu, kata Alan. Menyatakan kerinduan untuk kebersamaan. Dikuduskanlah namamu. Lalu kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Kita mau menguduskan nama Tuhan. Kalau dalam bahasanya hallowed thy name. Yang paling kudus, yang paling agung. Nggak berani kita nih sebenarnya yang penuh dengan kekurangan ini. Kuagungkan, kutinggikan. Agung, mulia. Kadang-kadang kita mikirnya udah nama kita yang harus ditinggikan. Nama kita yang harus dimuliakan. Nama kita yang harus diutamakan. Bukan nama Yesus. Begitu tanpa sadar kita cerita semuanya tentang kita. Udah lupa cerita tentang Yesusnya. Datanglah kerajaanmu. Kalau kita bilang kita murid Kristus, kita sudah menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, harusnya kita juga mau orang-orang lain merasakan Dia atau melihat Dia sebagai Tuhan dan Raja. Datanglah kerajaan. Sehingga dunia ini penuh dengan orang-orang yang memang menyatakan Kristus adalah Raja. Itu kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Pokoknya kita mau orang tahu bahwa Kristus adalah Raja. Kita mau orang lain tahu Dia adalah Tuhan. Jadilah kehendakmu. Ini nih suka kita namanya doa Bapa kami ya. Kan seringkali kita pokoknya Bapa kami yang di surga dikuduskan, entah sambil garuk-garuk, entah sambil apa, pokoknya di gereja karena udah disuruh, udah hafal, udah kita udah nggak tahu lagi maknanya. Waktu kita bilang jadilah kehendakmu, tunggu dulu, kita tahu nggak apa kehendak Tuhan? Kita jangan-jangan nggak tahu Tuhan maunya apa ya? Kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah baca firman Tuhan. Tapi kita bilang nih, ya itu tadi sambil garuk-garuk, ya udah hafal dari masih sekolah minggu. Jadilah kehendakmu. Murid-murid Tuhan, kalau mau mengatakan bahwa kita mengakui ketuhanan Yesus, waktu kita bilang, jadilah kehendakmu. Itu sungguh-sungguh kita belajar bahwa ya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Yang kita pelajari, yang kita lihat di dalam pembelajaran kita akan firman Tuhan, akan pelayanan kita. Makin hari kita makin mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Ini dia nih, secukupnya. Kadang-kadang orang bilang gini kalau cuma tentang doa Bapa kami, makanan kami yang secukupnya. Oh iya, itu berarti sate Padang, apa sate Taichan ya. Itu berarti, udah pikiran kita cuma segitu. Ya, padahal enggak, bukan cuma sekedar makanan biasa, tetapi tentang hal-hal untuk hidup. Secukupnya. Kita mempercayakan hidup kita bahwa Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Cukup bagi Tuhan, cukup bagi saya, cukup bagi orang lain. Makanya kita nggak bisa pelit, nggak bisa hidup egois. Doanya doa Bapa kami. Kita pikirkan orang lain. Itu yang harus kita tahu. Memang ini bentuknya mengingatkan kita bahwa, woi, kalau kita bilang Yesus sebagai Tuhan, ternyata banyak loh hal yang harus kita lihat. Nggak cuma kita bilang, udah terima Yesus, udah segitu aja. Nggak, benar nggak sih setiap sisi kehidupan kita sungguh-sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan? Yang berikut adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini dia. Kita minta kepada Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang terjadi apa? Enak aja loh kata dia. Yang terjadi seperti itu, enak aja. Atau kita kadang-kadang bilang ini, sekali oke lah, 2 kali jangan sampai apa Wil? Jangan sampai 3 kali kata lagu. Ya, 3 kali bungkus. Kita mintanya Tuhan ampuni kami seperti kami mengampuni. Berarti sama. Jadi berarti waktu kita bilang enak aja. Tuhan ampuni saya seperti saya, enak aja. Dia kayak gitu. Sekali oke, 2 kali kata Tuhan, 3 kali. Padahal beribu-ribu kali kita melakukan kesalahan. Beribu-ribu kali juga Tuhan mengampuni kita. Ya enggak sih? Itu yang kadang kita lupa. Ya kayak tadi saya bilang, masalahnya kita doa Bapa kami karena udah hafal ya itu Bapa kami yang di surga. Terus kalau enggak sambil HP, status lihat. Itu yang terjadi. Kita enggak memaknai itu dengan baik. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Minta salah seorang wanita membaca Lukas 4 ayat 13. Silakan. Wendy boleh? Lukas 4 ayat 13. Boleh lanjut? Ya, Lukas 4 ayat 13. Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yes. Dia mundur, ini cerita tentang waktu Tuhan Yesus dicobai ya. Sesudah itu, terus iblisnya pergi atau gimana? Tadi Wen? Mundur. Dan cari waktu yang baik. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Iblis tunggu-tunggu. Untuk hal ini, oh dia bisa lewat. Masalah ini, oh dia bisa lewat. Dia tunggu-tunggu. Kalau belajar kesabaran, itu sabar lo nunggu-nunggu. Paling sabar kata Teddy. Sabar dia tunggu-tunggu. Kapan nih lengah? Kapan nih lengah? Dia cari celah-celah mana nih yang bisa untuk dia ganggu. Teman-teman pengurus, teman-teman persekutuan, ini
juga saya alami. Dia cari celah-celah kita, akhirnya waktu kita capek fisik, capek mental, kadang-kadang capek rohani, disitulah langsung ada masalah, wah meledak, menerkam. Itu yang harus kita hati-hati. Gesekan dengan teman-teman di persekutuan, di pelayanan, kadang-kadang itu yang lebih menyakitkan. Iblis tahu persis itu. Dia tahu persis hati kita lebih luka. Karena kita bilang ini, padahal udah sama-sama ya belajar firman Tuhan. Tapi kok itu yang terjadi. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Makanya kita doa, Tuhan, aku ini lemah. Aku ini perlu Tuhan. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Minta salah seorang pria membaca Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Ini tentang doa Tuhan Yesus. Simon lagi, kelihatan gak Simon? Oh, Lewi. Yohanes 17 ayat 15. Matius, Markus. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Iya, makasih Lewi. Tuhan mau kita dijaga daripada yang jahat. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Segala macam di sekitar kita, rancangan-rancangan yang kita nggak tahu, banyak rancangan-rancangan. Jadi kayak gini, kita dan sungguh-sungguh ingin melibatkan diri dalam kehidupan kita. Ini saya minta teman saya kuliah nih, Sefanya 3 ayat 20. Sefanya 3 ayat 20. Pinggan tadi. Sefanya. Iya. Tadi ditanya siapa yang namanya Sefanya di sini. Sefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Ya, ini tentang orang-orang Israel pada masa pembuangan. Tuhan mau mereka dipulihkan. Tuhan mau mereka menjadi kepujian bagi orang-orang. Saudara-saudara, kalau saya baca firman Tuhan ini, di hati itu terharu gini loh, Tuhan tuh tahu ya kita yang masing-masing ya, masing-masing segala kelebihan, kekurangan, bla 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 blanya kita, Tuhan tahu persis. Tapi Tuhan mau loh terlibat dalam hidup kita. Tuhan mau loh berikan yang terbaik untuk kita. Siapa sih kita? Dengan segala macam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kalau ada masalah aja kadang-kadang udah stres duluan daripada ingat Tuhan. Waktu ada segala sesuatu ya kita yang udah kebingungan duluan daripada langsung ingat Tuhan. Tapi Tuhan mau loh. Tuhan mau angkat kita.
Tuhan mau berperan dalam hidup kita. Satu persatu dia mau untuk jadikan kita orang yang tadi katanya jadi kepujian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa dia ingin terlibat di dalam hidupmu. Masalahnya kita keburu pakai pikiran ini duluan, nggak melibatkan dia. Kadang-kadang udah lupa. Beberapa waktu yang lalu teman saya hilang dompet. Terus kita lagi pergi gitu ya, mau bayar makanan. Terus hilang dompet. Yang ada semuanya panik. Siapa yang ngambil? Tadi di sini siapa? Tadi ini siapa? Udah heboh begitu. Aduh, kartu. Waduh, ada ini. Waduh. Gak ada yang ngingetin gini. Tenang. Kita berdoa dulu ya. Kita sabar. Tenang ya. Enggak, semua udah panik. Makin nambah orang yang komentar, makin panik. Di mana tadi? Di situ apa di mana? Yakin nggak tadi? Bukannya ada yang ini? Bukannya di tukang ngamen tadi? Bukannya ini? Padahal Tuhan pengen terlibat dalam hidup kita. Itu hal yang kita anggap kadang-kadang remeh. Baru begitu. Masa ya mesti nunggu kita udah koma dulu baru kita bilang, Tuhan. Enggak. Kadang-kadang itu yang kita lupa. Semua hal dalam kehidupan kita. Ini kadang-kadang kita gampang ngomongnya. Prakteknya lupa. Ya. Lalu yang berikut, ia bersedia menjadi Tuhan kita agar ia dapat memberitahukan kita kapan kita dapat melangkah maju dengan aman. Ya, Tuhan mau kita tuh penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan apa yang baik yang kita alami dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Sayangnya kita enggak. Ya itu tadi tuh yang kita belajar. Kita nggak percaya sama Tuhan, seakan-akan Tuhan masih kurang. Padahal seisi dunia ini Dia yang ciptain. Amin, amin. Begitu. Amin. Luar biasa. Tapi begitu di kehidupan kita tak. Amin. Prakteknya kadang-kadang yang sulit, kadang-kadang kita lupa. Ya, Tuhan bersedia menjadi Tuhan agar Ia dapat memberitahukan kapan kita dapat melangkah. Aman. Ayo jalan. Pilih ini, jangan itu. Pilih. Ada Tuhan, ada guidance. Firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita. Buku ini atau bab 2 ini menutup dengan satu ilustrasi tentang mobil. Diceritakan ada helikopter di atas gitu ya. Terus dia lagi lihat mobil yang lagi mau, ini yang pada nyetir mobil tahu nih. Kalau mau ngebalap, udah mau ngebalap nggak jadi, di sana ada. Udah mau lagi nggak jadi. Gitu. Lalu orang yang di helikopter ini lihat, aduh seandainya aku bilang jangan. Atau ya ini silakan. Gitu. Dia agama sendiri. Seperti itu juga Tuhan terhadap kita. Tuhan mau memberitahukan kita hal-hal besar, banyak hal dalam kehidupan ini. Yang Dia tahu persis, yang Dia bisa lihat, yang Dia bisa tahu apa yang baik, apa yang enggak baik, apa yang membahayakan, apa yang merugikan. Tapi sering kali kitanya yang enggak peka. Karena itu saudara-saudara, yuk jangan sia-siakan kesempatan ini. Pakai kesempatan untuk terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam seluruh segi kehidupan kita. Tetap menjadikan Dia Tuhan dalam seluruh segi kehidupan. Bukan cuma dalam hal-hal tertentu, bukan cuma kalau hari Kamis, tetapi dalam seluruh segi kehidupan kita.
Karena Tuhan yang tahu semua, maka akan jadi bodoh kalau kita menolak tawaran Dia untuk menjadikan Dia Tuhan, untuk menjadikan Dia pemimpin, untuk menjadikan Dia Raja di dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang tahu persis kehidupan kami, Allah yang merancangkan masa depan yang baik dan indah bagi hidup kami memuji, memuliakan Engkau karena pelajaran yang boleh kami dengarkan dan pelajari bersama-sama telah selesai. Biarlah semua yang kami dapatkan ini menjadi bagian menguatkan, memampukan kami untuk menjalani hidup ke depan, dan melalui Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya. Tetaplah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kami menentukan segala sesuatu dan tidak menjadikan diri kami sendiri atau keputusan-keputusan kami sebagai yang utama dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.